Karena liburnya manga Jujutsu minggu ini, para fans seri ini sangat menantikan Jujutsu Kaisen Chapter 239. Dalam kelanjutan pertarungan Itadori bersama Higuruma dan juga Hakari melawan Sukuna True Form dan Uraume. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang prediksi dan teori Jujutsu Kaisen Chapter 239 nanti. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Pertama-tama kita akan menjelaskan prediksi dalam Jujutsu Kaisen Chapter 239. Upaya tag tim Yuji dan Higuruma dalam melawan Sukuna True Form. Sebagian besar kalian mungkin mengantisipasi Yuji menjadi daya tarik utama dalam Jujutsu Kaisen Chapter 239 kali ini. Meskipun kemungkinan besar demikian, Higuruma tetap tidak boleh diabaikan. Dia adalah karakter yang juga kuat dan teknik terkutuknya yang bisa dia gunakan dengan perluasan domain. Karena itu, bisa saja dia menjadi sangat penting di pertarungan kali ini. Sukuna adalah sosok yang telah melakukan banyak tindak kejahatan dan dapat dituntut dengan menggunakan kemampuan Higuruma yang luar biasa. Dan jika hal itu terjadi, kalian mungkin akan melihat Sukuna menjadi lemah dalam pertarungannya melawan Yuji. Paling tidak, para pendukung harus mengantisipasi Higuruma untuk mendapatkan momennya sebelum Yuji mengambil alih pertarungan. Sebagai hasilnya, episode berikutnya kemungkinan besar akan berfokus pada kedua kompetitor ini. Sementara kemampuan Sukuna ditampilkan, Higuruma mungkin akan memulainya dengan menggunakan tekniknya yang cukup hebat. Dalam hal ini, para pendukung karakter utama seperti Higuruma harus mengantisipasi Sukuna yang akan bertahan untuk sementara waktu. Dan tentu saja, dalam gaya klasik GG Akutami yang sering memberikan plot armor pada para villainnya atau para penjahatnya, para fans mungkin akan menemukan bahwa ada kemungkinan di pertarungan ini tidak ada yang berhasil melawan Sukuna. Dan Higuruma mungkin akan mengalami kesulitan yang cukup serius. Sementara itu Yuji harus diantisipasi untuk menambah kekuatannya dengan kemurkaannya setelah apa yang terjadi kepada orang-orang terdekatnya dengan apa yang telah dilakukan oleh Sukuna. Karena Megumi telah bergabung dengan Sukuna itu sendiri, bahkan Sukuna sudah merubah dirinya kembali ke wujud aslinya. Dan juga Gojo telah mati dibunuh oleh Sukuna. Kedua karakter ini juga sangat penting bagi Yuji, namun keduanya tidak lagi ada dalam hidupnya. Dan hal ini seharusnya menjadi pemicu yang dia butuhkan untuk maju ke level selanjutnya. Dan para fans mungkin mengharapkan untuk meningkatkan kemampuan Itadori lebih jauh di Jujutsu Kaisen Chapter 239 nanti. Kemudian, teknik terkutuk baru dari Yuji. Hingga sampai saat ini, Yuji Itadori tidak memiliki kemampuan terkutuk yang terlihat di manganya. Bahkan dirinya tidak bisa merasakan energi kutukan. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa Yuji telah memperoleh teknik terkutuk. Gojo telah menjelaskan sejak lama bahwa teknik terkutuk Sukuna pada akhirnya akan menjadi milik Itadori, seperti yang diisyaratkan di chapter terakhir saat munculnya kuku-kuku tajam di tangan Yuji Itadori. Nah, proses untuk terjadinya hal ini tampaknya telah dimulai, dan kemampuan ini sekarang terwujud dalam dirinya. Ketika seseorang melihat dengan penuh perhatian pada tangan Yuji, terlihat jelas di situ bahwa dia memiliki kuku-kuku tajam di tangannya. Dan itu sama ketika Sukuna mengambil alih tubuhnya dan membuat kuku-kuku tajam itu di tangannya tumbuh. Selain itu, sudah menjadi fakta bahwa sekarang Yuji dapat memunculkan kukunya tersebut tanpa kehadiran Sukuna. Dan itu menunjukkan bahwa dia telah mendapatkan akses ke metode terkutuknya. Kemudian, jika Yuji mendapatkan kemampuan ini di Jujutsu Kaisen Chapter 239, para fans mungkin akan melihat beberapa halaman di mana Yuji bisa memotong Sukuna dengan dismantle milik Sukuna. Tapi tentu saja, karena dia Sukuna adalah pengguna utama dari teknik tersebut, taktik seperti ini mungkin tidak akan banyak berpengaruh pada Sukuna. Meskipun demikian, hal yang sebaiknya juga seharusnya terjadi pada situasi tersebut. Yuji seharusnya juga tidak terpengaruh oleh teknik pemotong atau dismantle Sukuna, karena keduanya juga menggunakan metodologi yang sama pada kekuatannya. Nah, tapi pada dasarnya, Yuji akan menjadi satu-satunya yang mampu melawan Sukuna tanpa takut mati. Mirip dengan bagaimana dia memiliki keunggulan melawan Mahito. Berikutnya, Sukuna versus Yuji.
para fans mungkin dapat mengantisipasi pertarungan Yuji dan Sukuna di chapter berikutnya. Dan jika itu terjadi, kalian pastinya mungkin akan dapat melihat beberapa halaman yang memperlihatkan seseorang yang menangisi kematian Gojo dan kehilangan Megumi. Tapi jika dilihat lagi, sepertinya Gege Akutami, sang autor, akan membuat langkah yang aneh dengan tidak mengizinkan salah satu karakternya untuk berduka atas kematian ini. Seperti halnya Shoko yang merupakan salah satu rekan terdekat Gojo, bahkan tidak menangis sama sekali saat Gojo meninggal. Bahkan murid-murid Gojo juga tidak terlalu bersedih dalam kematian Gojo dan kehilangan teman mereka, Megumi. Dan karena itu, mungkin Gege Akutami sekarang memiliki kesempatan untuk memperbaiki peran-peran karakter mereka di manganya. Dan itu tergantung pada bagaimana dia menangani emosi Yuji di chapter-chapter berikutnya. Sehingga kita dapat mengharapkan pertarungan sengit antara kedua karakter ini di chapter selanjutnya, yaitu antara Yuji dengan Sukuna. Di sisi lain, karena Sukuna telah meremehkan Yuji di chapter terakhir 238, namun mengingat kemungkinan sang protagonis menerima teknik terkutuknya atau kekuatan barunya, mungkin jika pertarungan mendukung sang karakter utama Yuji, kita akan melihat Sukuna berada dalam posisi terdesak untuk pertama kalinya ketika Yuji akhirnya dapat memenuhi potensinya dan berkembang ke tingkat berikutnya. Kematian karakter lain. Nah, karakter lain mungkin akan tewas dalam Jujutsu Kaisen chapter 239 nanti atau kedepannya. Jika dilihat lagi, beberapa dari mereka telah dibunuh dalam beberapa chapter sebelumnya yang membuat kita, para pembaca, kecewa. Dan salah satunya adalah Gojo. Gojo adalah yang paling penting, dan kematiannya ini membuat orang terdekatnya sangat terpukul. Lalu ada Kashimo. Kashimo adalah orang yang aneh karena tidak ada yang peduli padanya, dan dia hanya datang dan pergi tanpa ada dampak yang besar dalam cerita. Dan kemudian mungkin karakter yang akan dimatikan oleh Gege Akutami berikutnya adalah Higuruma. Higuruma mungkin telah mencapai akhir hidupnya pada arc ini. Karena itu, kita seharusnya tidak mengharapkannya untuk menang atau bahkan bertahan dalam pertandingan melawan Sukuna. Tapi mungkin kemunculannya di pertarungan Sukuna inilah mengapa dia mendapatkan kesempatan untuk bersinar melawannya di chapter berikutnya atau chapter sebelum akhirnya kalah di tangan Sukuna. Hingga pada akhirnya itu akan membuat kesempatan pertarungan Yuji dan Sukuna menjadi 1 lawan 1 dengan adanya kematian dari Higuruma. Tapi apa yang dilakukan oleh para penyihir lainnya pasti masih harus kita perhatikan, terlepas entah para penyihir Jujutsu yang tersisa akan menyelamatkan Gojo atau tidak. Tetapi untuk saat ini pastinya sudah waktunya bagi sang protagonis Yuji Itadori untuk mengambil langkah selanjutnya dalam menyelesaikan permasalahan utamanya dalam cerita Jujutsu Kaisen, yaitu dalam pertarungannya melawan Sukuna. Dan ini bisa menjadi penekan dalam cerita utama dari Jujutsu Kaisen chapter 239 nanti. Nah, selain itu, tentang teori Jujutsu Kaisen chapter 239, meskipun manga Jujutsu Kaisen chapter 239 belum rilis, namun berbagai teori dalam pertarungan Sukuna mulai muncul. Beberapa di antara penggemar manga Jujutsu Kaisen juga berspekulasi bahwa di chapter 239 nanti, Sukuna mungkin akan mengalami kekalahan. Yuji tidak memainkan perannya Sukuna, seperti Gojo atau Kashimo. Dan lebih tepatnya, Yuji Itadori akan terlihat berbeda dari mereka berdua yang dikalahkan Sukuna. Karena pada dasarnya, Sukuna selalu dibuat frustasi oleh Yuji dengan bagaimana dia bisa menahannya di dalam tubuhnya, dan mengapa dia terus bangkit kembali dan memiliki teman yang membantunya. Hal ini mungkin akan membuat Sukuna sangat kacau dan mengakibatkan kekalahannya di Jujutsu Kaisen di chapter 239 nanti atau kedepannya. Tapi selain itu, di sisi lain juga ada yang percaya bahwa Sukuna akan keluar sebagai pemenangnya dan menghabisi Higuruma serta Yuji pada manga Jujutsu Kaisen chapter 239 atau kedepannya. Yang mana dalam teori ini, sejauh menyangkut tentang penjahat Jujutsu Kaisen seperti Sukuna terus meraih kemenangan demi kemenangan di Jujutsu Kaisen, termasuk mungkin yang akan terjadi pada chapter 239 nanti. Dan karena dia telah membunuh Gojo Satoru di chapter 236 dengan cara yang oleh beberapa orang digambarkan sebagai teknik yang cukup ekstrim, karena beberapa kekuatan konyol yang sangat kuat itu ditunjukkan dengan sangat cepat. Selain itu, dia juga berhasil mengalahkan Kashimo di chapter 238 kemarin setelah perdebatannya tentang cinta. Dan ada beberapa yang berpendapat bahwa dia atau Sukuna akan terus menang karena kekuatannya yang luar biasa yang telah dibangunnya dan ditunjukkannya. Dia juga sangat cepat dan memiliki berbagai teknik hebat yang biasanya menjamin kemenangannya.
Karena itu, hal ini menimbulkan gagasan bahwa Sukuna memiliki trik lain terkait domain expansion-nya, di antara kemampuannya yang lain yang dapat diakses dari tubuh Megumi. Dan demikian adalah penjelasan tentang prediksi dan teori Jujutsu Kaisen Chapter 239. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Goodbye.